Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang pada hari ini temannya tidak hadir? Oh, Fatir dan Nafa ya. Nah, kenapa ada yang tahu kenapa Fatir dan Nafa tidak hadir? Oh, dikarenakan sakit. Mari kita berdoakan mereka semoga cepat sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran bersama kita. Nah, ada yang tahu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, Salsa, betul sekali. Kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Maka dari itu kita harus semangat belajar supaya kita mendapat ilmu dan menambah wawasan kita dalam bagaimana cara mengelola pemanfaatan hewan dengan baik, supaya keberadaan hewan pun juga tidak terancam punah. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, hewan apa aja sih yang ada di lingkungan kalian yang dapat dimanfaatkan? Iya, Yoga? Iya, betul, ayam. Ada lagi yang bisa dijawab selain Yoga? Iya, Fadil, apa? Sapi, betul sekali. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan dua gambar di layar PowerPoint. Ada yang bisa menjawab, gambar apa yang ada di layar PowerPoint? Iya, betul sekali, gambar telur dan ayam goreng. Nah, ada yang tahu makanan tersebut dari hewan apa? Iya, betul sekali semua. Itu hewan yaitu hewan ayam. Nah, siapa yang di sini suka makan telur dan ayam goreng? Semuanya suka? Alhamdulillah. Hebat-hebat semua ya pada suka mengkonsumsi telur dan ayam. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih nama lain dari hewan itu apa? Ya, betul. Nama lain dari hewan itu binatang. Selain binatang, ada satwa, fauna, atau marga satwa. Nah, selanjutnya hewan itu ada macam-macamnya loh. Ada yang tahu apa? Ya, yang pertama itu ada hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya itu ayam. Seperti yang tadi digambar, ayam bisa kita manfaatkan apa? Telur dan dagingnya. Selain ayam, ada sapi yang bisa kita ambil daging dan susunya. Nah, selain ayam dan sapi, apalagi yang bisa kita manfaatkan? Iya, yaitu domba. Domba dapat kita ambil bulunya untuk dijadikan benang wol. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada hewan liar atau hewan buas. Nah, hewan buas tidak dapat kita pelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi pemerintah agar tidak punah keberadaannya. Contohnya itu komodo. Nah, yang ketiga yaitu hewan peliharaan atau hewan kesayangan kita. Nah, di sini kalian semua ada yang memelihara hewan atau tidak? Ada, oh banyak sekali ya melihara hewan. Hewan apa aja sih yang kalian pelihara? Kucing, selain kucing? Burung, selain burung? Ikan. Nah, hewan peliharaan itu umumnya seperti kucing, burung, ikan, dan hewan lainnya. Nah, selanjutnya keberadaan hewan di dunia ini memiliki beragam manfaat. Nah, Ibu akan mengulas sedikit tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ada manfaat hewan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang kedua, sebagai bahan pangan atau makanan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Yang keempat, hewan dimanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kelima, hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Nah, yang keenam, hewan dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Yang ketujuh, hewan dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Yang kedelapan, hewan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kesembilan,
hewan dapat dijadikan objek percobaan atau penelitian para ilmuwan. Nah, yang terakhir nih, yang ke-10, hewan sebagai hewan peliharaan. Nah, kita akan mengulas ya tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama ada manfaat hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, contohnya itu ada domba. Domba menghasilkan bulu-bulu, dan bulu-bulu tersebut menghasilkan kain wool untuk dijadikan pakaian seperti sweater. Nah, yang kedua ada ulat sutra. Ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Selanjutnya ada sapi dan kerbau. Diambil kulitnya untuk dijadikan jaket yang sering digunakan oleh kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hewan sebagai bahan pangan atau makanan. Nah, banyak banget loh hewan dapat kita konsumsi. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak salah satu hewan apa yang dapat kita konsumsi sehari-hari? Ya, betul, ayam. Seperti contoh yang tadi ya, ayam bisa kita konsumsi telur dan dagingnya. Selain ayam ada apa? Iya, ada sapi. Betul, sapi dapat kita konsumsi susu dan dagingnya. Nah, selanjutnya hewan apa lagi? Ya, betul. Ya, ada lebah. Lebah bisa kita konsumsi madunya. Nah, selanjutnya ada hewan sebagai bahan obat-obatan. Nah, contoh yang pertama itu ada ikan. Ikan dapat menghasilkan minyak ikan yang dapat kita konsumsi sebagai suplemen makanan yang dapat membantu tubuh manusia menjadi sehat. Selanjutnya itu ada cacing tanah. Cacing tanah dapat kita manfaatkan untuk mengobati penyakit tipes, dan masih banyak hewan lainnya yang bisa kita jadikan obat-obatan. Selanjutnya ada hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya yang pertama itu ada kerbau. Kerbau digunakan petani untuk membajak sawah. Dan gajah digunakan untuk membantu mengangkat barang-barang yang berat, contohnya seperti kayu dan barang-barang lainnya. Selanjutnya ada hewan sebagai alat transportasi. Contohnya itu ada kuda. Kuda dapat dijadikan alat transportasi, yaitu andong. Namun sampai saat ini kuda pun masih bisa menjadi alat transportasi, tetapi hanya di tempat tertentu seperti di tempat wisata. Selanjutnya, hewan dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan. Nah, yang pertama itu ada cangkang telur. Cangkang telur itu kita bisa jadikan kerajinan mozaik. Yang kedua itu ada tanduk rusa. Tanduk rusa itu bisa kita gunakan sebagai hiasan dinding. Nah, selanjutnya itu ada kulit sapi atau kulit kerbau. Dapat kita jadikan sebagai beduk di masjid. Nah, selanjutnya itu ada kulit buaya dan ular yang dapat kita jadikan tas dan ikat pinggang. Selanjutnya ada cangkang kerang yang dapat kita manfaatkan untuk meronce sebagai hiasan pintu, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya itu ada hewan dimanfaatkan sebagai penghasil pupuk organik. Nah, pupuk organik ini disebut juga pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak atau unggas. Contohnya itu ada kotoran sapi, kambing, ayam, dan lainnya yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya ada hewan sebagai alat komunikasi. Nah, anak-anak pada zaman dahulu itu burung merpati sering digunakan loh untuk menyampaikan pesan atau surat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ada hewan untuk objek percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Contohnya itu hewan sebagai objek penelitian yaitu hewan tikus. Nah, pemanfaatan hewan yang terakhir yaitu hewan peliharaan atau hewan yang dapat kita sayangi. Contohnya itu tadi seperti kucing, burung, ikan, marmut, dan masih banyak lainnya. Sekian penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu meminta kalian ya untuk membentuk 7 kelompok. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah teks dan kalian membaca teks tersebut dalam hati. Nanti setelah kalian membaca dalam hati dan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kalian tulis di lembar kerja siswa yang akan Ibu berikan. Dan setelah ini Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Berdiskusi selesai. Nah, ayo kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya? Ya, kelompok 3 boleh maju.
Yeay, bagus sekali jawaban yang telah diberikan oleh teman kalian di kelompok 3. Ayo kelompok selanjutnya. Nah, setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jawaban yang kalian berikan sangat bagus dan sepertinya kalian sudah paham ya tentang materi pada hari ini, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu berikan yaitu pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan. Hewan memang bisa kita manfaatkan dengan catatan tidak berlebihan. Dan jika berlebihan, hewan bisa menyebabkan kepunahan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya udah, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.